bukan bersahabat, mendidik dengan tulus. Gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat tumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus. Gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus PK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus PK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Tujuan kenali potensi. Apa sih yang tujuan dari kenali potensi? Kegiatan ini bertujuan membantu kita atau kalian ya untuk mengenali potensi diri, mengetes gaya belajar ya. Dengan memahami gaya belajar, kita dapat belajar lebih efektif, nyaman dan prestasi ya. Mengapa perlu mengenali potensi diri? Nah, ya. Dibaca. Mengapa perlu mengenali potensi diri? Yang orang itu nih, yang kedua adalah belajar dan orang ketiga mengenali diri, membantu pemikiran belajar yang tepat. Yang terakhir potensi diri akan lebih mudah. Nah, ya. Mengapa perlu mengenali potensi diri? Karena setiap manusia itu unik, setiap manusia itu berbeda, setiap orang itu berbeda cara belajarnya. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus. Gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi. Gaya belajar auditori memiliki kelebihan dalam menyerap informasi secara cepat melalui pendengaran dan komunikasi lisan. Namun memiliki kekurangan berupa konsentrasi yang bisa terganggu oleh kondisinya serta kesulitan dalam memproses materi yang hanya disajikan tertulis atau secara visual. Jadi kelebihan gaya belajar visual yaitu mampu mengingat detail warna, wajah dan lokasi objek dengan sangat baik, lalu cepat memahami sebuah gambar yang menunjukkan tentang kayak map atau PowerPoint. Dan kekurangannya gaya belajar visual yaitu sulit fokus di lingkungan yang bising atau tidak bising. Lalu lemah dalam informasi lisan. Terima kasih. Jadi hasil dari diskusi kelompok kami gaya belajar kinestetik yaitu gaya belajar dengan cara efektif melalui gerakan, aktivitas fisik dan praktik langsung.
belajar menggunakan media visual, yaitu yang pertama, gunakan warna atau highlight. Memberi warna pada bagian penting membantu otak lebih cepat mengenali dan mengingat informasi. Lalu yang kedua, buat meme atau diagram. Menyusun materi dalam bentuk cabang atau bagan membuat hubungan antar konsep jadi lebih jelas. Lalu yang ketiga, ada gunakan gambar atau ilustrasi. Visual seperti gambar atau simbol membantu memahami materi yang sulit dijelaskan dengan kata-kata saja. Lalu yang keempat, ada tulis catatan yang rapi dan terstruktur. Catatan yang terlalu lebih enak dibaca ulang dan memudahkan saat belajar kembali. Yang kelima, ada manfaatkan video pembelajaran. Video membantu melihat penjelasan secara langsung sehingga lebih mudah dipahami dibanding hanya membaca. Yang terakhir, ada latih ingatan visual atau membayangkan kembali. Setelah belajar, coba bayangkan kembali apa yang sudah dilihat agar ingatan semakin kuat. Strategi belajar kinestetik menurut saya, belajar kinestetik juga belajar praktek secara langsung dan kita memahami mulai melalui praktek seperti praktek langsung berbincang-bincang dengan teman, seperti game untuk pembelajaran, dan kita lebih cepat memahami cara seperti itu. Dan di tengah-tengah bisa dikasih seperti ekspresi, dan kita seperti gerakan fisik, kita belajar bermain peran,